Halo, halo, kembali lagi dalam channel FNN, yakni Rocky Gerung Official bersama saya sebenarnya dan Bung Rocky. Bung Rocky, kita kelihatannya mau nggak mau ini persoalan etikabilitas, soal moralitas dalam kekuasaan ini, etika moral dalam kekuasaan ini masih harus terus jadi tema utama kita. Jadi agenda setting kita kalau kita menggunakan istilah media ya, Bung Rocky ya. Karena sekarang dan seperti sudah kita duga dan kita sebenarnya tidak terlalu terkejut, sekarang mulai muncul eh, video baru gitu, video dari disebutnya di istri Direktur Pendidikan KPK Endra Priantoro yang ini Brigjen Polisi ya, yang juga menampilkan gaya hidup mewah gitu, di luar negeri, jalan-jalan di luar negeri pakai barang-barang mewah dan sebagainya, dan ini disorot oleh netizen. Ini heboh lagi dan polisi kemudian menegaskan bahwa oh kita udah wanti-wanti betul bahwa kita jangan seperti pesan presiden jangan memamerkan gaya hidup mewah. Tapi kelihatannya ini himbauan-himbauan ini seperti orang yang berteriak di tengah gurun gitu ya. Himbauan presiden pun seperti itu. Saya kira tindakan yang paling bagus dan sering kita dorong mundurkan diri aja suaminya itu yang adalah eh, apa jabatannya di KPK, Direktur direktur. penyelidikan. Bahkan ini kan sebenarnya dia sudah dikembalikan juga oleh polisi, tapi oleh KPK. Tapi kasusnya Formula E yang ini. Ya, itu yang soal lain itu. Ya, Jadi sebetulnya kalau kita mau masuk di dalam upaya untuk membersihkan karat-karat korupsi, ini kan karat korupsi itu. Walaupun ya, bilang ya ini kan cuma pamer Instagram. Iya, tapi motifnya apa itu kan? Kan mesti ada kesadaran bahwa ada pejabat yang sedang diincar, ada istri pejabat yang juga sedang diincar, tuh ada anak pejabat yang juga sedang diincar. Kan mestinya lakukan window dressing sebetulnya kan. Tapi kok makin menjadi-jadi. Jadi secara etis sebetulnya nggak ada yang berubah tuh. Bahwa ditegur oleh presiden, ya orang anggap ya presiden tegur, tapi tegur dulu istrimu, tegur dulu anak-anakmu. Kira-kira begitu kan. ya, ya, Jadi ya. teguran presiden itu akhirnya nggak berbobot. Demikian juga teguran dari polisi itu. Kalau beberapa polisi kemudian ditemukan Instagram, entah itu anaknya, keluarganya, atau istrinya itu pamer di situ, orang merasa bahwa ya memang pada akhirnya kita mesti lakukan rombak total, radical break itu. Bukan sekedar kepolisian atau pejabat pajak segala macam, tetapi di ujungnya itu ada Presiden Jokowi yang sebetulnya gagal untuk memberi tuntunan moral atau tuntunan etis. Ya presiden memang kelihatan sederhana, pakai hitam putih. Tapi di belakang itu ada keluarga yang sangat mewah tuh. Jadi akhirnya moral itu jadi soal komparasi aja tuh. Ya saya kan cuma sekian. Bayangkan misalnya potensi money laundering dalam bisnis anak-anak presiden. Kan itu jadi percakapan publik diam-diam di WA grup kita nonton atau kita monitor soal-soal semacam itu. Jadi sekali lagi nggak ada gunanya atau Sri Mulyani misalnya ngundang semua etikus datang ke kantornya untuk kasih dia masukan integritas. Nggak ada, itu nggak bukan poin. Poinnya di dia itu tuh. Jadi Hmm. sebetulnya soal moral itu kan soal core self kita tuh apa yang sebetulnya jadi inti keprihatinan seorang pemimpin. Nah itu yang mau kita tuntut sebetulnya supaya satu kali dalam sejarah kita katakan bahwa udah Indonesia udah balik pada kesederhanaan. Kan bayangkan pemimpin-pemimpin kita di masa lalu tuh yang hidupnya sangat sederhana itu dan Hmm. hanya memikirkan masa depan bangsa. Ini pasti nggak ada yang memikir masa depan bangsa. Ya, Kalau seseorang lagi pamer di Instagram dalam kedudukan dia sebagai pejabat negara atau keluarga dari pejabat itu, apa yang dia pikirkan selain kemewahan atau wangi parfum dari Chanel atau jalan-jalan di Rodeo Street, lalu bertemu dengan temennya, lalu ngopi sama-sama. Yang dibicarain apa? hmm. Pasti saling pamer kemewahan kan. Jadi itu sebetulnya sejarah kita ada sejarah penindasan tuh. Kita mengerti mengapa bangsa ini merdeka karena kita ditindas dan penindasan itu kan mesti membawa semacam rasa keadilan justru. Sekarang Ya. kita menindas sesama warga negara kita dengan menggelapkan pajak, dengan merampok uang rakyat tuh. Itu penindasan di dalam negara yang Bung Karno bilang bahwa kalian tuh akan dijajah oleh bangsamu sendiri. Ini yang terjadi itu. Ya, ya. Ya, dan ini kita pastikan ini akan berlanjut karena menurut saya ini kalau ibarat racun dalam tubuh itu sudah masuk ke sel-sel darahnya dan salah satu penyembuhnya itu detox gitu ya. Kalau kita menggunakan 0% gitu ya. Iya, itu kalau detox politiknya 0%. Jadi Hmm. selama situasi kita tetap menuju pada ketidakpastian, orang anggap bahwa apa salahnya sih kalau gue jadi kaya itu? Memang gak ada salahnya. Hmm. Tetapi orang tanya sumbernya dari mana tuh. Di negara-negara barat orang merasa
ngapain jadi kaya kalau nanti akan dipajakin 80% pendapatan itu. Jadi seharusnya juga hukum tetapin aja siapa yang pamer di Instagram itu artinya dia mesti buktikan secara terbalik bahwa dia itu betul-betul punya kekayaan tuh. Ini bukan untuk mengintip-intip kemewahan orang, tetapi bangsa ini berprinsip bahwa harus ada keadilan sosial, harus ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan bukan negeri libertarian, negeri ini negara yang disusun secara sosialistis tuh. Jadi konsisten aja. Pak Jokowi juga kalau bilang tiap kali ya ini negeri Pancasila, negara Pancasila, harus ada revolusi mental, nawacita segala macam, itu kan omong kosong jadinya kan. Jadi itu yang kita sesalkan, tapi hal yang seharusnya jadi semacam refleksi diri dari pemimpin-pemimpin kita tuh. Pak Mahfud mungkin yang paling sederhana di situ. Kita belum tahu apakah Pak Mahfud juga memelihara semacam hobi kemewahan tuh. Tapi kelihatannya dia yang paling sederhana di situ. Kalau kita lihat cara dia berpakaian itu kan ya seadanya aja tuh. Ibu Sri Mulyani juga sebetulnya ia sederhana dalam standar dia sebagai bekas CEO World Bank, IMF. Tetapi kegagalan dari dua orang ini termasuk Mahfud MD yaitu membuat kabinet itu peka terhadap rasa ketidakadilan. Kan Mahfud bisa bicara macam-macam, tetapi Mahfud juga ada di dalam, dan itu artinya dia mesti benahi dulu yang di dalam tuh. Demikian juga Sri Mulyani itu. Justru karena Mahfud dan Sri Mulyani jadi semacam parameter moral dari bangsa ini. Kalau yang lain lah memang dari awal udah kaya gitu kan, dan memang berbisnis macam-macam sehingga kedudukan sebagai menteri mungkin ya gajinya apa sih nggak dia peduli. Tetapi begitu dia jadi pengurus negara, dia tetap mesti ikuti aturan etika publik tuh. Bukan mengatakan, saya kan pengusaha, karena saya boleh pamer. Oh enggak, Anda menteri, Anda digaji oleh rakyat. Saya nggak terima gaji. Iya, tetapi faktanya Anda pejabat publik, kami bayar pajak, walaupun Anda nggak anggap pajak itu mampu menandingi akumulasi harta Anda, tapi Anda secara normatif dibayar oleh rakyat. Tuh. Nah, itu yang mesti ditanamkan. Jadi mestinya Pak Mahfud juga setiap minggu itu sebelum sidang kabinet ditutup, kasih semacam kuliah etika dong pada kabinet. Demikian juga Sri Mulyani, ganti-gantian aja mereka berdua. Ya, ada tausiah pendek lah gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, ada kasus yang lain juga yang saya kira juga ada kaitannya dengan moral tadi yang sedang rame. Orang mungkin kalau nggak lihat secara proporsional dianggap ini nyinyir. Kan ICW ini sedang mempersoalkan salah satu pimpinan KPK ya, Alexander Marwata, wakil ketua KPK Alexander Marwata, yang katanya dia ini lulusan satu angkatan dengan Rafael Alun. Dan ini kemudian dipersoalkan karena mereka khawatir ada konflik kepentingan dalam kasus ini. Dan saya kira sebenarnya kayak gini ini gampang sejak awal dia mesti declare, nggak usah dibongkar-bongkar. Yes, Rafael Alun itu ada satu angkatan dengan saya, makanya dalam kasus ini saya menyatakan saya tidak akan terlibat untuk menghindari, saya nonaktif dulu untuk menghindari benturan kepentingan. Saya kira kan mestinya begitu ya. Ya, itu dasarnya begitu tuh. Karena akhirnya orang akan lihat genealogi dari elit ini apa sebetulnya. Kan sama seperti kalau kita nonton film-film mafia itu ya, ternyata ini juga satu angkatan mulai dari sekolah lalu membagi fungsi tapi di ujungnya sama-sama ingin merampok kan. Kan itu soalnya tuh. Jadi walaupun ada sebagian yang masuk di wilayah pengawasan, ada sebagian yang masuk di wilayah yang harus diawasi, tetapi akarnya itu mesti kita ketahui itu. Nah, itu pentingnya di dalam proses seleksi itu peta itu diperlihatkan, bukan demi mencurigai, tapi justru demi mengamankan pihak-pihak ini kan. Jadi kalau ternyata ini satu alumni, ya itu artinya ada permainan dulu tuh, dan nggak mungkin sama alumni nggak akan saling punya WA group kan. Jadi di dalam keadaan semacam ini permissiveness juga bisa berlangsung. Udahlah, ntar aja deh, lu kan teman gue tuh. Walaupun itu nggak diucapkan, tapi ada semacam esprit de corps untuk saling menyembunyikan kejahatan. Jadi ini poinnya. Jadi etik itu harus total. Atau Anda ada di bagian hitam atau Anda di bagian putih itu. Dan itu harus membatalkan semua relasi sebelumnya, antara relasi reuni, relasi kesamaan angkatan atau relasi keluarga kan, itu dasarnya. Memang berat untuk menjadi pejabat publik kalau hendak menegakkan etika publik. Di belakangnya masih ada kondisi-kondisi hubungan privat yang tidak mau dibuktikan pada publik atau tidak mau diekspos pada publik. Ya, tapi kalau lama-lama begini, kalau yang betul-betul tegak, orang nggak ada yang mau jadi pejabat publik dong, Bung Rocky. Ini karena, waduh, berat banget, tugasnya berat, tapi mereka mereka juga diawasi oleh publik, dan mereka juga tidak bisa dalam tanda petik menikmati fasilitas-fasilitas yang mereka peroleh sebagai pejabat publik itu. Ya bisa sebetulnya kalau dari awal mereka ambil prinsip Umar bin Khattab yang dengan dari awal kasih prinsip itu. Ini kan nggak ada yang mau
ambil risiko seperti Umar bin Khattab. Jadi bagian-bagian moral ini yang mesti kita dorong. Ya saya sebut nama Umar bin Khattab, tapi juga di Indonesia ada banyak contoh di Ya. dalam mitologi kita atau pengalaman lokal wisdom kita. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya tetap tetap bisa ya, tapi memang harusnya memang motivasi untuk menjadi publik itu, pejabat publik itu memang bukan motivasi kekayaan, itu yang saya kira mesti diubah ya. Kalau itu Ya, itu. ya. Itu pentingnya, saya ini diingatkan bagus oleh Subno Arif bahwa motivasinya dari awal apa gitu kan. Jadi kalau dari awal dia tahu bahwa ini departemen bahasa, dia akan kasak kusuk di situ untuk dapat jabatan itu tuh. Bahkan mungkin ya nggak usah jadi menteri, jadi dirjen aja lalu bersembunyi di wilayah kedirjenan yang sebetulnya diasuh oleh oligarki itu. Jadi kita tahu banyak hal yang walaupun dia pejabat eselon 3 misalnya, tetapi aksesnya itu dibuka sebetulnya dengan jaminan para pengusaha di belakang dia tuh. Ini poin ini betul tuh bahwa dari awal orang ingin jadi pejabat publik, dia tahu bahwa dia adalah public servant. Jadi dia melayani publik, bukan dia merampok hak publik terhadap kesejahteraan kan ya. Itu yang terjadi sekarang mendua. Dari awal Presiden Jokowi udah bilang bahwa kita akan kabinet saya akan profesional ya. Kata profesional artinya dia harus periksa lebih awal bahwa kaitan-kaitan bisnis, kaitan-kaitan keluarga itu nggak boleh masuk di dalam proses pembuatan kebijakan di kabinet kan. Itu intinya tuh. Dan Jokowi hanya asal ngomong gitu. Bahkan dia bilang nggak akan direkrut dari partai politik, terjadi kok rekrut partai politik. Bahwa nggak akan merekrut dari pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh yang punya bisnis juga terjadi. Semua Menteri Jokowi itu pebisnis sekaligus penguasa politik kan. Dan itu kemudian tema itu kemudian masuk turun ke dalam persekongkolan sampai ke level eselon 3 sebetulnya. Ya, ya, ya. Nah, kan saya tadi menyebut soal bahwa kalau ibarat orang keracunan itu sudah masuk ke seluruh pembuluh darah kita itu. Apakah kita masih bisa memperbaiki bangsa ini, Bung, dalam situasi sekarang ini? Bisa kita detox kan bisa tuh, tetapi dengan konsekuensi toksinya mesti dimaksimalkan supaya ada yang langsung mati gitu gampangnya. Oke. Jadi pasti ada kontraksi-kontraksi lah ya ini ya. Iya, pasti ada kontraksi itu, nggak bisa karena dia toksinya dikasih sekadar yang dia bisa tahan, ya nggak bisa dong. Detox itu mesti ada yang final. Gua memang akan ada apa namanya istilah kedokteran lethal dosis yang mematikan. Itu konsekuensinya tuh. Jadi apa berani Pak Jokowi lakukan itu? Atau pada soal Anies, apa berani Anies mengucapkan itu untuk tema kepemimpinan ke depan? Itu betul-betul pertanyaan etis kita hari ini. Iya, iya, iya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan Anda pun menarik. Orang mau berbuat baik pun Anda tanyakan, apa berani? Kan harusnya berani kalau orang mau berbuat baik. Itu kalau wilayah orang ini dari awal tegak lurus dengan etika. Tapi kita tahu ini calon-calon ini kan siksak semua tuh. Jadi karena itu mending kita curigai dari awal bahwa Anda sebetulnya ya hanya mau nyerempet-nyerempet pinggir aja lah, nggak mau heart attack gitu apa bukan jantung tapi attack dengan keras itu. Ya, jadi berarti harusnya kita sejak awal memberikan semacam parameter-parameter berupa pertanyaan-pertanyaan yang sangat keras gitu terhadap siapapun. Nah itu, jadi ya kita mulai dengan gitu kan. Anies, apa Anda berani menuntun bangsa ini sampai ke titik di mana 0% korupsi segala macam itu? Kalau dari awal Anda ada tanda-tanda begini, begitu. Demikian juga Pak Prabowo. Demikian juga Ganjar, kan apa berani Anda mengucapkan keadilan kalau soal wadas belum pernah Anda selesaikan, kan soal-soal begituan tuh. Jadi hal-hal yang semacam ini juga kita harus declare. Kita juga dorong Pak Prabowo untuk jadi calon presiden sambil mempertanyakan bagaimana kaitan antara bisnis Anda dan kedudukan Anda sebagai Menteri Pertahanan misalnya. Ini fair. Jadi kita mau ada kejujuran di dalam berpolitik sebetulnya. Ya, ya, ya. Ini karena nyinggung Pak Prabowo soal bisnis, ini ngeri ini. Kemarin Pak Jokowi itu marah sekali dalam apa biasa dalam soal produksi dalam negeri, penyerapan produksi dalam negeri. Kayak yang dipersoalan gitu adalah bahwa seragam di TNI Polri itu sampai sekarang masih beli dari luar negeri, padahal Indonesia sudah bisa memproduksi dan ada satu perusahaan yang bisa mengirim ke seluruh dunia itu seragam-seragam itu. Dan yang paling menarik, apalagi disinggung oleh katanya Pak Jokowi dibisi oleh Pak Luhut Binsar, Jenderal Luhut begitu Pak Jokowi menyebutnya, bahwa sejak beliau jadi prajurit, nah itu kalau prajurit itu berarti masuk Akmil, baru masuk Akmil ya, sampai jadi jenderal dan menteri, itu supplier untuk makanan atau logistiknya dari prajurit TNI itu perusahaan yang sama. Coba bayangkan, Bung Budi. Berat banget itu ya. Berapa kali ganti presiden nggak berubah-ubah itu.
Saya kira ya bukan sekedar konsumsinya tuh. Ya ini kan kalau kita bikin line up itu seluruh logistik prajurit itu udah ada maklarnya sejak zaman Orde Ya, ya. Baru tuh. Dan bertenggerlah di situ turun temurun tuh. Dan kita bisa minta pertanggungjawaban. Tapi bagian-bagian ini kan kadang-kala orang anggap ya nggak kelihatan. Tapi ini bertahun-tahun artinya ada akumulasi di situ tuh. Jadi udah vested interest di situ tuh. Nah ini Pak Luhut mestinya datang ke pers juga untuk bongkar itu. Sama seperti Pak Mahfud bongkar 300 Ya, ya. triliun. Karena jangan-jangan keuntungan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam suplai logistik Angkatan Bersenjata, TNI atau Polri itu melebihi 300 triliun selama puluhan tahun kan. Jadi bagus juga Pak Luhut ucapin itu sambil dia terangkan tuh masalahnya. Jadi bukan sekedar ngajuin fakta, tetapi mesti ada perbaikan atau paling enggak ya diperbarui lah syarat-syarat tender untuk suplai logistik atau makanan taruna. Jangan sampai makanan taruna itu juga, padahal kita perlu taruna yang bergizi itu. Dan saya kira kalau kita ingat Pak Prabowo itu waktu dia pimpin Kopassus, dia tahu bahwa ransum Kopassus itu standar, maka dia keluarin duit sendiri buat naikin ransum supaya kalori dan nutrisi, vitamin, protein prajurit Kopassus itu jadi terandal. Dan itu yang membuat Prabowo itu diingat sebagai orang yang betul-betul memperhatikan kesehatan fisik, psikis, dan intelektual dari Kopassus ini. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini yang mesti, yang contoh yang bagus kita naikkan supaya ada perbandingan tuh. Contoh yang buruk mesti seperti tadi Pak Luhut udah lanjutkan apa yang mesti di review dari pemasok logistik TNI. Ya, ya. Kan tidak semua orang punya kemampuan seperti, maksudnya jenderal-jenderal lain punya kemampuan seperti Pak Prabowo secara ya itu masalahnya tuh. Harus sistem yang harus diperbaiki ya, bukan orang per orang gitu ya. Dan dalam kasus ini saya kira Pak Luhut itu sebagai Menko, tangan kanannya Pak Jokowi, jangan bisik-bisik aja dong. Bisa ambil langkah kok. Pak Luhut kan selama ini troubleshooter-nya Pak Jokowi. Setiap kali ada masalah jangan disodorin ke Pak Jokowi gitu. Beresin Pak Luhut kan gitu. Nah ini kita kasih PR baru pada Pak Luhut ya. Kalau zaman Pak Prabowo kan jelas Pak Prabowo pada waktu di zaman Orde Baru, jadi dengan mudah angkat telepon segala macam itu ya, kasih telur ya, kasih vitamin ya, kasih makanan yang betul-betul bermutu ya. Tapi sekarang nggak bisa begitu kan, tetap ada sistem, bahkan ada e-katalog yang mesti di betul. Tuh. Jadi kalau Pak Luhut tahu itu, mending diberitahu secara resmi di sidang kabinet supaya ada evaluasi terhadap para pemasok di TNI. Dan kan outputnya kan yang ingin kita tahu, berapa banyak nutrisi yang bermanfaat, berapa banyak sebenarnya nutrisi yang nggak begitu penting tapi dimasukkan di dalam daftar proposal perusahaan pemasok. Nah korupsi semacam ini juga yang mesti kita antisipasi. Jangan sampai kebetahan di dalam mensuplai sesuatu itu berubah menjadi vested interest. Dan susah untuk dibayangkan nanti akan ada, kalau ada perubahan pemimpin, ya pemain pemasok sama juga tuh, masih sama. Potensi untuk apa namanya favoritisme nanti juga masih berlangsung. Ya pastilah Bung Rocky, kalau Pak Luhut sampai mulai dari prajurit, katakanlah seluruh lulus dari Akmil tahun 70, sekarang udah 53 tahun. Itu kan pasti ada vested interest seperti itu. Ya itu pasti ya kepentingan, kan dekat-dekat situ juga purnawirawan mungkin yang terpaksa karena relasi diin aja. Tapi yang penting ada kejelasan tuh bahwa boleh nggak memonopoli proses pemasokan itu dan tidak ada kompetisi yang sehat. Kalau ada kompetisi yang sehat ya bagus aja tuh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Kita ketemu lagi ya. Tetap 0%. Ya. Thank you.